Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku yang berbahagia, marilah sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini kita akan belajar sejarah Utsman bin Affan ketika diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau membentuk Majelis Syura yang bertugas memilih salah satu dari mereka untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Majelis Syura yang dibentuk Khalifah Umar bin Khattab terdiri dari 6 orang sahabat. Yang pertama Abdurrahman bin Auf, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Thalha bin Ubaidillah, dan yang keenam Zubair bin Awam. Keenam anggota Majelis Syura ini diberi waktu selama 3 hari untuk bermusyawarah memilih salah satu dari mereka sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Yang diberi tugas untuk memandu dan mengawasi jalannya musyawarah Majelis Syura adalah Abdullah bin Umar. Sedangkan sahabat yang diberi tugas untuk menjadi imam sholat kaum muslimin selama Majelis Syura bermusyawarah adalah sahabat Suhaib. Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk untuk memimpin musyawarah? Karena Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling sepuh usianya dibandingkan kelima anggota Majelis Syura lainnya. Dalam musyawarah pertama Majelis Syura, Abdurrahman bin Auf meminta anggota Majelis Syura untuk memilih 3 orang di antara mereka sebagai calon khalifah. Dari ke-6 anggota Majelis Syura itu, Zubair bin Awam memilih Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah memilih Utsman bin Affan, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas memilih Abdurrahman bin Auf. Dalam tahapan musyawarah berikutnya, Abdurrahman bin Auf meminta kepada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan untuk berunding memilih salah satu dari mereka berdua sebagai khalifah. Dalam tahapan itu tidak terjadi kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan. Kenapa tidak terjadi kesepakatan?
karena Ali bin Abi Thalib memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, sedangkan Utsman bin Affan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi tidak tercapainya kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan karena keduanya tidak ada yang mau mengajukan dirinya sendiri sebagai khalifah. Tidak tercapainya kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Utsman bin Affan tentang siapa yang akan menjadi khalifah, maka urusan siapa yang akan memilih untuk dipilih menjadi khalifah menjadi tanggung jawab dari Abdurrahman bin Auf. Tanggung jawab untuk memilih khalifah pengganti Umar bin Khattab di antara dua orang sahabat utama Rasulullah adalah pilihan yang sulit bagi Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau sering berkeliling untuk meminta pendapat para sahabat-sahabat terkemuka Rasulullah, para pemimpin-pemimpin pasukan muslim, dan sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Madinah. Sampai pada malam terakhir, yaitu malam Rabu di minggu terakhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Abdurrahman bin Auf mengutus Miswar ibnu Mahromah untuk memanggil Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah. Tujuannya adalah berdiskusi urun rembuk untuk memilih di antara pilihan-pilihan terbaik untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Setelah bertemu dengan Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf kembali mengutus Miswar bin Mahromah untuk memanggil Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dalam waktu yang berbeda. Yang pertama dipanggil itu adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian disusul dengan Utsman bin Affan. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi pada hari Rabu di minggu terakhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Pembaiatan Abdurrahman bin Auf kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah di Masjid Nabawi kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang melakukan pembaiatan Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah Abdurrahman bin Auf. Pembaiatan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib kepada Utsman bin Affan sebagai khalifah kemudian diikuti oleh masyarakat muslim yang berada di Madinah. Utsman bin Affan ketika dibaiat sebagai khalifah menggantikan Khalifah Umar bin Khattab sedang berusia 70 tahun. Demikian pelajaran SKI hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga, dilindungi, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan
kalian semua menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.